Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masya Hanifa Putri, absen 17 dari kelas 12 IPS 4. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu organisasi global dan regional, yaitu OPEC. Hal-hal yang akan saya bahas pada video kali ini diantaranya: yang pertama, pengertian OPEC; yang kedua, ada sejarah OPEC; yang ketiga, ada tujuan dan eksistensi OPEC; dan yang terakhir, ada keanggotaan OPEC. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian OPEC. OPEC atau singkatan dari Organization of Petroleum Exporting Countries merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak yang bertujuan untuk menegosiasikan masalah-masalah terkait produksi, harga, dan hak konsensi kepada perusahaan-perusahaan minyak. Selanjutnya, di poin kedua, saya akan bahas tentang sejarah berdirinya OPEC. Berdirinya OPEC awalnya dipicu oleh keputusan sepihak yang dilakukan oleh perusahaan multi internasional, yaitu The Seven Sisters, yang dimana perusahaan ini merupakan perusahaan yang menguasai industri minyak dan menetapkan harga minyak di pasar internasional secara sepihak tanpa memperdulikan usulan dari pihak lain. Sebenarnya, sebelumnya Venezuela pernah mendekati negara-negara pengekspor minyak lain seperti Libya, Kuwait, dan Arab Saudi pada 1949 dengan tujuan untuk membahas tentang berdirinya OPEC. Nah, setelah keputusan sepihak yang dilakukan The Seven Sisters ini memicu kembali untuk wacana tersebut direalisasikan. Akhirnya, wacana tersebut terrealisasikan pada tahun 1960 dengan berdirinya OPEC yang diikuti oleh negara anggota sekaligus negara pendiri OPEC, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Lalu pada tahun 1970, OPEC dan The Seven Sisters menandatangani suatu perjanjian yang bernama The Tripoli Teheran Agreement, yang dimana dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa OPEC adalah salah satu organisasi yang dapat menetapkan harga minyak dunia. Pada akhirnya, OPEC berdiri pada tanggal 14 September tahun 1961. Selanjutnya, di poin ketiga, saya akan membahas tujuan dan eksistensi OPEC. Pertama, tentang tujuan OPEC dulu. Tujuan OPEC yang pertama adalah menggabungkan kebijakan-kebijakan perminyakan atas negara-negara anggota. Lalu yang kedua, memenuhi permintaan minyak dunia. Yang ketiga, melakukan penstabilan harga minyak ke dunia. Yang keempat, menetapkan kebijakan-kebijakan dalam melindungi negara-negara anggotanya. Dan yang kelima adalah mempertahankan harga minyak dan menolak aksi penurunan harga minyak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang eksistensi OPEC di bidang ekonomi. Salah satu cara untuk menjaga stabilitas harga minyak adalah dengan menentukan kuota produksi berdasarkan keputusan dari pihak-pihak negara anggota OPEC. Misalkan ada peningkatan permintaan minyak, atau ada salah satu negara OPEC yang mengurangi produksi minyaknya, maka dengan secara sukarela, anggota negara OPEC yang lain akan meningkatkan produksi minyaknya untuk tetap menjaga stabilitas harga minyak di dunia. Lalu, eksistensi OPEC di bidang politik, yaitu pada Perang Yom Kippur pada Oktober 1973, OPEC melakukan embargo minyak kepada Amerika Serikat dan sekutu Eropanya karena mereka dianggap mendukung Israel untuk menyerang Mesir. Karena kejadian tersebut yang berlangsung dari Oktober 1973 sampai Maret 1974 mengakibatkan kenaikan harga minyak sebesar 300% dari yang awalnya $3 per barel menjadi $12 per barel, dan harga tersebut akan menjadi jauh lebih tinggi di Amerika Serikat. Karena kejadian ini, dunia mengalami yang namanya first oil shock, dan kejadian ini mengakibatkan efek jangka panjang dan jangka pendek di bidang politik global dan ekonomi global. Lalu kejadian ini diikuti dengan kejadian second oil shock pada tahun 1979. Selanjutnya, di poin keempat, saya akan membahas tentang keanggotaan OPEC. Negara-negara anggota OPEC yang bergabung pertama kali ada Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela yang bergabung pada September 1960, lalu diikuti oleh
Qatar yang bergabung pada Desember 1961, Libya Desember 1962, Aljazair tahun 1969, lalu ada Nigeria pada Juli 1971. Selanjutnya ada Angola tanggal 1 Januari 2007 dan ada Ekuador yang pernah bergabung pada tahun 1973 sampai tahun 1993 lalu keluar dan bergabung kembali menjadi anggota OPEC pada tahun 2007. Indonesia pernah bergabung dalam OPEC pada Desember 1962, namun pada Mei 2008 Indonesia mengajukan surat keluar dari keanggotaan OPEC karena Indonesia telah menjadi negara importir minyak sejak tahun 2003 dan tidak dapat memenuhi kuota produksinya yang telah menjadi ketetapan. Namun setelah dilakukan rapat, Indonesia ternyata hanya disuspend dari keanggotaannya dan bergabung kembali dalam OPEC pada tahun 2014 dibarengi dengan dipilihnya Presiden Joko Widodo. Namun pada 30 November 2016 Indonesia kembali keluar dari keanggotaannya dalam OPEC karena kebijakan OPEC yang menurunkan produksi minyak Indonesia sebesar 37.000 barel per hari untuk mencegah penurunan harga minyak dunia. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.